Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami MK Apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia tentang bahasa Melayu pada masa penjajahan Belanda. Anggota kelompok Zira Fahira, Riki Pratama, dan Ira Satira. Rumusan masalah: 1. Bahasa Melayu masa penjajahan Belanda. 2. Kebijakan bahasa pada masa penjajahan Belanda. 3. Pembatasan dan penyebaran bahasa Melayu. 4. Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. 5. Pengaruh Belanda terhadap bahasa Melayu. 6. Kesimpulan. Bahasa Melayu masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu mengalami perkembangan signifikan. Belanda mempromosikannya sebagai bahasa pergaulan antar suku dan antar pulau, serta bahasa resmi kedua setelah bahasa Belanda. Hal ini membantu bahasa Melayu menjadi lingua franca di Nusantara. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantaraan atau bahasa pergaulan di antara kelompok masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahasa ini membantu memudahkan komunikasi antar kelompok tersebut dan mempermudah pemahaman di antara mereka yang mungkin tidak memiliki bahasa ibu yang sama. Kebijakan bahasa pada masa penjajahan Belanda. Politik etis pendidikan terbatas. Pada masa politik etis, Belanda mendirikan berbagai etnis sekolah untuk rakyat Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sekolah-sekolah ini dibedakan berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Ada sekolah untuk orang Eropa, Arab, Cina, dan India, serta sekolah untuk pribumi. Sekolah-sekolah ini juga menggunakan bahasa pengantar yang berbeda-beda, yaitu bahasa Belanda, bahasa daerah, atau bahasa Melayu. Bahasa Belanda dan bahasa Melayu di sekolah. Pada masa penjajahan, bahasa Belanda dipakai di sekolah elit untuk membentuk kelompok terdidik, sedangkan bahasa Melayu diajarkan di sekolah rakyat untuk keterampilan dasar. Bahasa Belanda membuka peluang sosial lebih tinggi, sementara bahasa Melayu diarahkan untuk pekerjaan rendahan. Meski dibatasi, bahasa Melayu tetap berkembang dan menjadi dasar bahasa Indonesia. Pembatasan dan penyebaran bahasa Melayu. Belanda berusaha membatasi penggunaan bahasa Melayu agar tidak menjadi alat persatuan dan perlawanan rakyat. Bahasa Melayu hanya diajarkan dalam bentuk sederhana di sekolah rakyat dan tidak dikembangkan oleh tingkat pendidikan tinggi. Namun bahasa Melayu tetap menyebar luas melalui media cetak seperti surat kabar, buku, dan penggunaan sehari-hari di pasar dan lingkungan rakyat, sehingga tetap hidup dan akhirnya menjadi dasar bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu menjadi alat pemersatu berbagai suku di Nusantara karena sudah digunakan luas sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi sehari-hari. Pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu resmi dipilih dan diakui sebagai bahasa Indonesia, simbol persatuan nasional melawan penjajah. Kesederhanaan, fleksibilitas, dan penyebarannya yang luas membuat bahasa Melayu diterima semua kalangan tanpa memandang asal daerah. Pengaruh Belanda terhadap bahasa Melayu. Pada masa penjajahan, Belanda membawa banyak pengaruh terhadap bahasa Melayu. Mereka memperkenalkan kata-kata baru dalam bidang administrasi, pendidikan, hukum, dan teknologi, seperti kata kantor, polisi, asuransi, dan sekolah. Selain itu, Belanda menyederhanakan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan rakyat, dalam menciptakan Melayu pasar, yaitu bentuk bahasa Melayu yang lebih praktis dan sederhana. Upaya ini bertujuan untuk membatasi kemampuan rakyat dalam berpikir kritis, tetapi secara tidak langsung justru memperkaya bahasa Melayu dan mempercepat penyebarannya di seluruh Nusantara. Kesimpulan, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang signifikan sebagai bahasa pergaulan dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah pribumi. Meskipun Belanda berusaha membatasi penggunaannya agar tidak menjadi alat persatuan rakyat, bahasa Melayu tetap berkembang dan menyebar luas melalui media cetak serta kehidupan sehari-hari. Bahasa ini kemudian menjadi lingua franca di Nusantara, menghubungkan berbagai suku dan kelompok yang berbeda bahasa. Pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu dipilih sebagai simbol persatuan nasional dan akhirnya menjadi dasar dari bahasa Indonesia. Dengan kesederhanaannya dan fleksibilitasnya, bahasa Melayu diterima oleh semua kalangan tanpa memandang asal daerah dan berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.